Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan sharing informasi terkait saham dengan kode ticker Meta ya. Bukan Meta Facebook nih, Metanya Indonesia ya, alias Nusantara Infrastructure Tbk ya, yang dimiliki oleh grup Salim ya, pemilik mayoritasnya. Dan di akhir tahun lalu ya, di akhir tahun 2022 membeli saham tol MBZ ya, sekitar 40% ya kalau nggak salah ya, tol MBZ alias tol layang Jakarta Cikampek ya, yang akhir-akhir ini banyak dibahas orang ya, tapi terkait dengan kasus korupsi pembangunan tol MBZ-nya ya. Nah setelah membeli sebagian besar saham MBZ, bagaimana laporan keuangan dari Meta ini ya, di kuartal 2. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu ya dengan perusahaannya nih ya. Nusantara Infrastructure Tbk alias kode ticker Meta, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 dengan nama PT Sawitia Bersama Dharma. Oh, jadi awalnya belum Nusantara Infrastructure namanya. Lalu tahun 98 mengubah nama menjadi Wahana Tratindo. Lalu 2001 mengubah nama lagi menjadi Meta Media Technologies ya. Dan di tahun yang sama dia IPO ya, dengan kode saham Meta. Wah, sering ganti nama nih ya. Lalu tahun 2006 mengubah lagi namanya baru ya menjadi Nusantara Infrastructure ya. Lalu menggabungkan usaha ya dengan Nusantara Konstruksi Indonesia. Lalu 2007 peletakan batu pertama pembangunan jalan tol seksi 4 di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Lalu tahun 2008 mengakuisisi 99,97% saham Marga Utama Nusantara. Lalu tahun 2014 ya, bisa lihat sini ada akuisisi perusahaan lagi ya, Telekomin PT Tarasel Intrabuana. Lalu ada ya, silakan teman-teman baca lah ya. Lalu ada ini juga nih, peletakan batu pertama peresmian sistem pengolahan dan distribusi air bersih. Nah, mulai merambah ke sektor air bersih ya, pengadaan air bersih ya. Ini juga air bersih nih ya, PT Dain Cani Cemerlang ya di Medan. Lalu ini juga ya, tahun 2015 meningkatkan pemilikannya menjadi 54,6%. Entitas anak yang mengembangkan proyek PLTA ya. Jadi ada energi terbarukan juga nih tahun 2015. Lalu ada water treatment lagi nih ya, 2015 ya, meningkatkan kapasitas produksi dari water treatment. Lalu tahun 2017 ya, menandatangani perjanjian perpanjangan konsesi dengan PDAM ya. Ini berarti penyediaan air bersih. Kita langsung aja ya, ini banyak ya. Nah tahun 2018 nih ya, apa nih? Oh ya nih ya, mulai merambah ke pembangkit listrik tenaga biomasa ya. Kalau tadi kan air, sekarang ke tenaga biomasa ya, energi terbarukan juga. Lalu di tahun 2015 Petro Pacific Tollways ini melaksanakan mandatory tender offer ya, karena di tahun 2017 nya ini diakuisisi ya oleh Metro Pacific nih, yang dimiliki oleh grup Saling ya, Metro Pacific ini. Nah, bisa lihat sini ya, tahun 2017 ya, November 2017 ada beritanya ya, Salim mengendalikan Nusantara Infrastructure ya, dimana ya 42,25 saham Meta itu diakuisisi ya. Nah sebelumnya berarti dia udah punya sekitar 4%-an, ditambah 42,25 ini jadi total kepemilikan dari ini ya, Metro Pacific Investment ini menjadi 47,08% ya. Dan Metro Pacific Investment ini dimiliki oleh salah satunya lah Anthony Salim lah, Salim Group ya, bersama dengan partnernya yang orang Filipina, saya lupa namanya, atau mungkin ini namanya ya, Manuel Pangilinan ya. Silakan teman-teman di googling aja ya, rekan bisnisnya Salim Group yang dari Filipina. Oke, lalu ya setelah tahun 2017 dia di tahun 2019 juga menambah lagi kepemilikannya ini ya, yang tadinya udah punya 47%, ditingkatkan lagi sampai menjadi memiliki 75,89% saham ya. Oke,
Nah, lalu tahun 2019 bisa teman-teman baca di sini ya. Apa nih? Menambah lagi pemilikan di PT Impol Meka Energi ya. Berarti ini bagian energi juga. Lalu tahun 2020 apa yang penting nih? Ya. Dulu yang PPLTA-nya belum beroperasi ya, baru operasi tahun 2020 nih. Oke. Nah, langsung ke 2022 nih, di mana dia membeli MBZ ini ya tahun 2022. Oke. Silakan teman-teman baca aja ya, karena kebanyakan nanti takut videonya kelamaan ya. Oke, jadi Meta ini ya memfokuskan diri kepada, lebih fokusnya 4 ini sih ya: jalan tol, air bersih, energi terbarukan, pelabuhan, dan ini ada sedikit perdagangan, advertising lah. Tapi pendapatan utamanya itu dari jalan tol ya, masih dari jalan tol. Nah, ini jalan tol yang dimiliki oleh Meta ya, jalur Serpong Pondok Aren ya, pendapatan paling besarnya dari jalan tol Serpong Pondok Aren. Lalu ada di Makassar ya, dari Pelabuhan Soekarno-Hatta ke Petarani. Lalu ada jembatan Talo ke Bandara Hasanuddin, itu di Makassar juga. Lalu ini yang di Jakarta Lingkar Barat 1 ya, Kebun Jeruk Penjaringan. Lalu yang MBZ ini ya, Jasa Marga Jalan Layang Cikampek nih. Lalu untuk pengelolaan air minum ya, dia memiliki 3 water treatment ya, di Banten, Sumatera Utara, dan di Banten juga ya, di Serang dan Cikokol berarti Banten ya. Lalu untuk energi terbarukan tadi ya, ada yang pembangkit listrik tenaga air nih di Lau Gunung. Lalu ada pembangkit listrik tenaga biomasa ya, yang di Kalimantan Barat ya. Lalu ini adalah pemilikannya ya tadi ya, total si Metro Pacific Tollways ini memiliki 74,65%. Lalu 10%-nya adalah PT Indonesia Infrastructure Finance ya, jadi totalnya 84,65%. Berarti sisanya adalah yang dimiliki oleh publik ya, sekitar 15,25%. Ini per Agustus 2023. Oke, sebelum kita masuk ke berita-berita terbaru tentang Meta maupun laporan keuangannya, silakan untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel ini atau yang sudah sering mampir tapi belum subscribe, silakan di subscribe dan klik loncengnya agar mendapatkan notifikasi sehingga tidak akan ketinggalan ya informasi-informasi yang mungkin saja berharga untuk teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Ini berita yang tadi ya, sudah saya singgung juga, akhir tahun 2012 ya, di Desember. Jadi di akhir Desember sudah dilunasin ya akuisisi 40% saham senilai 4,38 triliun ya. Jadi sudah dilunasi untuk tol MBZ itu ya, yang lagi trending karena ada yang dijadikan tersangka kasus korupsi ya. Oke, lalu yang berita terbaru nih, 14 September 2003, Meta bersama dengan Adikarya maupun ACST ya. ACST ini yang anak usaha dari United Tractor ya, membuat perusahaan patungan untuk menggarap proyek tol layang ini ya, Cikunir Ulu Jami ya, tol layang Cikunir Ulu Jami, di mana perusahaan patungan ini Meta memiliki 85% saham nih ya. 10%-nya itu ADI dan 5%-nya adalah ACST ya, Akset Indonesia. Oke, tadi itu berita-berita terbaru lah ya dari Meta ya, khususnya yang tol Cikunir Ulu Jami ya. Oke. Lalu kita flashback ke tahun 2022, laporan keuangannya di mana pendapatan dari Meta itu naik 66% ya, dibandingkan pendapatan tahun 2021, dan profitnya naik fantastis ya, 1100% naik ya, 1109% tepatnya. Yang tahun 2022 profitnya hanya 5,9 miliar menjadi 72,4 miliar ya. Oke, bagaimana dengan kuartal 2 nih ya? Dimana bisa lihat sini kuartal 2 itu ada kenaikan 117% di revenue-nya jika dibandingkan pendapatan kuartal 2 di tahun 2022. Tapi profitnya turun nih ya. Bisa dilihat di sini. Profit kuartal 2 tahun 2022 ini minus ya, merugi ya. Berarti turun 597% dibandingkan kuartal 2 2022 yang bisa mencetak laba 16 miliar ya. Oke, sebenarnya di kuartal 1 juga dia sudah merugi nih ya, 30 miliar ya.
walaupun pendapatannya naik. Nah, itu kita lihat kenapa ya. Bisa lihat sini, ini total laporan keuangan dari Januari 2003 sampai 30 Juni 2023. Bisa dilihat di sini secara pendapatan gitu ya. Total pendapatannya naik 113%. Tapi bebannya itu naik ya, 269%. Oke, tapi laba kotornya bisa dilihat ini masih naik ya. 310 miliar ya, dibandingkan tahun lalu itu 251 miliar. Jadi laba kotornya masih positif dan naik ya dibandingkan tahun lalu. Begitupun laba usahanya ya masih positif. Nah, bisa lihat di sini ada beban keuangan yang sangat tinggi nih ya. 251,6 miliar di tahun ini nih, sampai dengan Juni 2023. Nah, beban keuangan ini tuh sangat rendah ya di tahun lalu ya, hanya 81,7 miliar nih. Nah, ini yang membuat laba bersihnya, bukan laba bersihnya, jadi rugi bersih dia ya. Karena ada kenaikan berapa tuh? 170 miliar ya di beban keuangan ya, naik 3 kali lipat. Ya, itu yang menyebabkan dia mengalami rugi ya, 130,6 miliar ya, dibandingkan tahun lalu yang profit 59,7 miliar. Oke. Nah, ini laba usahanya masih naik ya, tapi setelah itu karena beban keuangan yang naik 207%, itu membuat laba akhirnya alias rugi akhirnya itu naik ya. Jadi turun 323% ya, yang tadinya positif menjadi minus 133 miliar. Oke, jadi bisa kita lihat ini faktor beban keuangan ini ya yang memberatkan laporan keuangan dari Meta. Nah, beban keuangannya itu adalah bunga pinjaman ya dan lembaga keuangan. Jadi karena mungkin dia banyak mengakuisisi ya, ekspansi sehingga meminjam uang ya dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Bisa dilihat sini beban bunga pinjamannya naik ya, yang tadinya hanya 80,5 miliar menjadi 243,8 miliar. Oke. Tapi beberapa orang bilang kan kalau hutangnya produktif ya, hutang dipakai untuk memproduksi ya atau mengakuisisi usaha ya, jika usahanya untung ya itu hutang yang bagus ya. Jadi kita perlu melihat ke depannya ya, apakah hutang ini hutang yang produktif atau malah makin nyungsep ya labanya. Oke, ini adalah pendapatan dari Meta, bisa lihat sini. Yang menyumbang paling besar adalah dari pendapatan tol Pondok Aren Serpong ya. Lalu yang kedua itu pendapatan dari tenaga listrik yang kedua ya, paling banyak ya. Lalu ada penjualan air bersih. Ya, ada pendapatan iklan juga nih lumayan ya, 7 miliar ya. Oke, bisa lihat sini pendapatan dari jalan tol dan penjualan listrik dan air bersih dan juga iklannya itu naik semua ya. Oke, trennya naik semua. Oke, halo, kalau ini kan tadi Pondok Aren, Soekarno-Hatta, Talo dan Bandara Hasanuddin ya, belum ada nih tol MBZ di sini ya. Nah, tol MBZ itu ada di bagian sini ya, karena dia memiliki 40% saja gitu ya. Ada di sini nih ya, Jasa Marga Jalan Layang, di mana ternyata ya masih merugi nih ya. 95,8 miliar nih sampai Juni 2023. Jadi tol MBZ itu masih menyumbangkan kerugian ya, belum menyumbangkan cuan ya untuk Meta. Lalu ini yang Jakarta Lingkar Barat 1 juga nih ya, dimana di JLB ini Meta memiliki, lupa saya, 35% atau 40% saham juga ya. Oke, jadi ini JOR ya, itu sudah menyumbangkan profit ya 58,32 miliar ya. Tapi hasil ini, oh ya, kalau yang ini sampai akhir tahun ya, akhir tahun 2022 itu JLB menyumbangkan 230 miliar ya. Oke. Kalau ini kan sampai baru pertengahan tahun ya. Tapi kalau dikaliin 2 juga masih dikit nih ya, 112 miliar doang ya. Oke. Dan bisa dilihat di sini juga tahun 2021 nih tol MBZ ini masih merugi juga nih ya, 351 miliar ya. Oke. Jadi apa menarik untuk dilihat ya, apakah akan ada perbaikan performa dari tol MBZ ini ya, akan memberikan profit atau tidak. Oke, dari laporan keuangan kuartal 2 itu kalau disetahunkan ya seperti inilah ya, karena tadi dia rugi ya, bukan profit, sehingga PER-nya itu minus 9,38 ya. ROE-nya juga jadi minus 6,7 ya. PBV-nya 0,63 ya, termasuk bisa dibilang rendah ya jika dibandingkan
track record ke 7 tahun belakang ya, karena dia sempat sampai 1,3 ya. Di 4 tahun ini di atas 1 semua ya. Oke, dengan DER-nya 2,28 ya, cukup tinggi ya DER-nya tadi ya. Ya itu juga yang memberatkan ya bunga pinjamannya tadi ya. Oke, kalau kita bandingkan dengan rata-rata subsektor di transportasi infrastruktur nih ya, itu PBV-nya 0,95, jadi PBV-nya Meta itu masih di bawah average subsektor. Ya kalau ya PER ya, dia minus lah ya, udah pasti di bawah rata-rata ya. Dan DER-nya juga di atas rata-rata ya. Ini rata-ratanya 0,5, sedangkan Meta itu DER-nya 2,28. Oke, EPS-nya ya pasti minus lah ya, si Meta ya. Oke, walaupun di tahun-tahun sebelumnya ya belum pernah minus nih, baru kali ini dia minus ya. Oke, kalau kita bandingkan ya dengan emiten jalan tol lainnya ya, Jasa Marga maupun Citra Marga, bisa dilihat di sini ya udah pasti Meta paling jelek ya, karena dia juga merugi ya, sedangkan JSMR dan CMMP ini menghasilkan profit ya. Bisa dilihat di sini PER-nya positif ya 11,5 dan 9,1, EPS-nya juga positif ya, dan ROE-nya juga 8,7% dan 15,62 untuk CMMP. Jadi secara ROE, PER dan EPS ya jauh sekali ya antara Meta dan juga antara Meta dibandingkan dengan JSMR maupun CMMP. Ya, walaupun PBV-nya sih yang paling rendah ya, cuma untuk saat ini ya kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2-nya ya, karena faktor tadi beban keuangan alias beban bunga pinjamannya tinggi, itu yang menyebabkan earning per share, PER dan juga ROE dari Meta tuh anjlok ya. Oke, lalu kita lihat ini chart dari Meta ya, dimana dia all time high-nya sejak dia IPO itu di 370 ya. Dan saat ini dia ada di harga berapa nih? 117 ya. Kemarin di hari Jumat ini merahnya dalam sekali ya. Setelah dia mencoba break ini ya di 125 ya, ini ada resisten 125 ya, sempat dilewatin ya, cuman abis itu dia turun lagi nih di hari Jumat ya. Bisa dilihat di sini kalau secara teknikal sih dia sedang sideways ya sejak bulan di sini nih. Ya, sejak bulan April Mei ya, dia sideways ya, dimana itu resistennya di sekitar di 125 ya, dan sudah mulai coba ditembus nih ya, 2 kali nih percobaan kedua ya, sudah berhasil tembus 125, tapi di hari Jumatnya dia turun lagi ya, dan supportnya di antara 105 107 ya, dan support berikutnya ya di 100 ini ya, dimana itu adalah harga di tahun 2022 nih ya, di awal tahun 2022. Oke, jika berhasil dia tutup di atas 125 ya, atau 126, dia akan mencoba lagi ya break resisten di 137 ini. Oke, itu secara teknikal. Kalau tadi secara fundamental memang terlihat jelek ya, tapi secara pendapatan dari jalan tolnya sih naik terus ya, naik, maupun yang dari tadi penjualan air ya, maupun satu lagi energi ya, itu masih naik terus ya. Tinggal bagaimana mengelola keuangan untuk membayar pinjaman tersebut ya, karena dia agresif ya mengakuisisi banyak perusahaan sehingga hutangnya naik ya. Mudah-mudahan saja yang diakuisisi itu bisa memberikan profit ya di kuartal-kuartal berikutnya atau tahun-tahun selanjutnya. Oke, lalu ini ya, kalau soal dividen dia jarang ya memberikan dividen ya, hanya di tahun 2018 dan juga di tahun 2020 ya. Jadi terakhir di tahun 2020 di mana dividen payout-nya itu 49,93% ya, dengan dividen hanya Rp2 ya. Dan dividennya ya sekitar ini ya 0,9% ya, di bawah 1%. Oke, jadi memang kalau secara untuk dividen hunter ya tidak menarik ya, cuman untuk yang berharap dari capital gain ya,
atau untuk yang nge-swing gitu ya. Nah, ini dia lagi cukup menarik untuk diperhatikan ya, karena apakah dia bisa berhasil menembus resisten 125 ini ya dan bertahan di atasnya gitu ya, untuk lanjut naik ke 130-an ini ya. Oke, nah itu sharing dari saya, disclaimer on ya, tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual, hanya men-sharingkan informasi dan apa yang saya pikirkan. Silakan teman-teman juga komen ya tentang Meta ini bagaimana prospeknya ya. Soalnya di balik Meta ini kan ada grup lagi, ada nama besar ya, Salim Group gitu ya, yang biasanya bisnisnya sukses gitu ya. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah teman-teman malah ada yang punya saham ini? Silakan tuliskan komentar teman-teman ataupun sharing informasi teman-teman di kolom komen ya. Demikian saja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam jelata.